Selamat siang. Baik, di video kali ini saya ingin membahas berbagai macam penyakit ya, patogen yang menyerang bawang merah. Jadi di video kali ini khusus untuk patogen penyebab penyakit. Oke, jadi ini adalah listnya beberapa patogen yang berhasil saya rangkum pada bawang merah seperti itu. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada antraknosa. Di sini bisa dilihat teman-teman. Nah, antraknosa ini oke. Nah, antraknosa disebabkan oleh Colectotrichum glossopharioides ya. Yang paling umum di Indonesia itu yang ditemukan adalah antraknosa yang disebabkan oleh Colectotrichum glossopharioides. Untuk yang Capsica, Acutatum, kemudian ada Cucodes ini jarang ditemukan di Indonesia. Ya, yang terkenal ini glossopharioides. Ini adalah bentuk ya yang A ini ketika kita menumbuhkan di cawan Petri. Nanti jamurnya seperti ini, kemudian ini adalah bentuk sporanya ketika kita melihat di mikroskop. Oke, yang ini adalah conidiophore, kemudian ini adalah Apresorium. Ya, jadi Apresorium itu adalah suatu bagian dari spora. Dia digunakan pada saat mekanisme untuk menembus jaringan tanaman. Seperti itu ya. Ini untuk gambaran tambah referensi. Nah, ini adalah Antraknosa circinan ya, Colectotrichum dari circinans. Ini adalah sporanya seperti itu. Jadi kurang lebih sama ya teman-teman. Mbak, genus Colectotrichum seperti ini ketika Mas Mbak melihat di mikroskop. Oke, ya, ini adalah gejala dari antraknosa yang disebabkan oleh Colectotrichum. Gejalanya dia berupa nekrosis. Jadi Colectotrichum ini adalah patogen yang menyebabkan antraknosa atau jaringan menyebabkan nekrosis. Nah, nekrosis itu jaringan mati pada suatu tanaman. Jadi kalau udah terkena Colectotrichum ini, nanti kelamaan jaringan tersebut akan mati. Nah, ini adalah bentuk lanjut dari ini. Awalnya seperti ini, kemudian yang hitam ini karena jaringannya mati. Seperti itu ya. Gejalanya seperti itu. Nah, gejala ini, Colectotrichum ini dimanapun sama ya teman-teman ya. Ketika teman-teman menemui Colectotrichum di cabai, pasti gejalanya juga nekrosis. Seperti itu ya. Oke. Ini adalah contoh varietas. Nah, hampir semua atau bahkan semua varietas yang diuji oleh Hikmawati tahun 2018 ini mereka rentan terhadap Colectotrichum jika tidak ada perlakuan ya. Jadi mulai dari tajuk, varietas tajuk, Bima, Bali Karet, ini mereka semua rentan seperti itu. Oke, ini adalah tahap lanjut dari Colectotrichum glossopharioides. Gejalanya seperti ini. Dia menyebabkan nekrosis pada tanaman. Nah, ini dokumentasi lain. Nah, poranya seperti ini teman-teman. Jadi hampir sama Colectotrichum dari genus Colectotrichum. Sporanya seperti ini. Oke. Nah, ini gejala pada tanaman di bagian daun. Nah, akan membentuk nekrosis, perubahan warna seperti ini ya teman-teman ya. Ini kemudian seperti ini. Nah, yang kedua kita masuk ke penyakit bercak ungu yang disebabkan oleh Alternaria pori. Karena namanya bercak ungu, maka gejalanya pun juga berwarna ungu. Nah, kalau yang Colectotrichum ini dia kan tidak berwarna ungu ya. Jadi cirinya seperti ini, nekrosis, kering ya. Kalau yang Alternaria pori dia berwarna ungu. Ya, ada warna seperti ini, warna ungu. Oke. Ini adalah gejala lain ya, purple buds, warna ungu, bercak ungu. Alternaria pori. Nah, ini adalah contoh dari sporanya. Jadi spora Colectotrichum, Alternaria pori, kemudian ada Fusarium dan lain-lain itu mereka memiliki ciri khas spora yang berbeda-beda. Itu ya, teman-teman. Oke, ini adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen saya. Pak Tri Widodo. Ini adalah Alternaria pori pada bawang merah. Ini adalah gambar lainnya, bentuk spora yang lain.
Oke, kita lanjutkan bercak leher yang disebabkan oleh Botrytis ali. Nah, Botrytis ali ini dia menyebabkan gejala juga seperti antraknosa. Dia menyebabkan nekrosis, ya, menyebabkan bercak-bercak berwarna putih seperti ini ya, blast atau left plaque seperti ini. Dia juga menyebabkan nekrosis, teman-teman, kematian jaringan pada tanaman. Nah, kemudian kita masuk ke penyakit downy mildew dan powdery mildew. Nah, dua penyakit ini cukup terkenal di Indonesia, ya teman-teman. Nah, seperti tidak bisa terpisahkan. Kalau misalnya ada downy, kayaknya ada powdery seperti itu ya. Nah, membedakannya cukup mudah, teman-teman. Untuk yang powdery mildew ini, dia berwarna putih. Bisa lihat di sini, dia seperti tepung ya, seperti itu. Karena seperti tepung warna putih, namanya powdery mildew. Itu aja. Nanti cara menghafalnya. Jamurnya, penyebabnya pun juga berbeda. Ya, ini kalau yang downy mildew, Peronospora, kalau yang powdery, Levaeulea, seperti itu. Kalau yang downy mildew, dia lebih ke berwarna kuning dan karat, seperti itu. Cara menghafalnya mudah ya, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ada penyakit layu moler. Nah, layu moler ini terkenal di Indonesia, hampir dimanapun ada layu moler, hampir semua terserang fusarium. Layu moler ini disebabkan oleh jamur fusarium, ya, Fusarium oxysporum atau fusarium yang lain, tapi dari genus fusarium. Di sini gejala dari fusarium ini berbeda dari yang tadi ya, teman-teman. Kalau Coleotrichum tadi ada yang lain, itu dia menyebabkan kematian pada jaringan tanaman. Nah, kalau yang fusarium ini dia menyebabkan kelayuan pada tanaman. Nah, mekanismenya gimana Pak gitu kan penasaran ya. Jadi fusarium ini dia menyerang ya, tertular melalui tular tanah. Jadi di dalam tanah. Jadi fusarium ini dia masuk melalui jaringan akar. Nah, kemudian masuk ke dalam tanaman. Nah, di dalam tanaman itu kan kita ketahui ada dua pembuluh ya, pembuluh xilem dan pembuluh phloem. Kalau yang xilem itu untuk pengangkutan zat hara dari air ke dalam daun untuk pemasakan fotosintesis. Nah, fusarium di sini dia menyumbat pada jaringan tersebut, maka tidak ada aliran unsur hara yang diangkut, makanya tanaman menjadi layu. Jadi mekanismenya seperti itu. Nah, selain itu juga fusarium juga menyebabkan beberapa toksin, mengeluarkan toksin sehingga tanaman bisa lama-lama mengalami kematian seperti itu ya, tidak bisa berkembang. Ini adalah contoh fusarium, layu fusarium ya, moler. Nah, kemudian di sini ini adalah contoh kasus dari jurnal Perez dan Alberto tahun 2020. Nah, ini adalah tanaman yang positif fusarium. Ini adalah yang tidak ada fusarium. Kemudian ini perlakuan dari pestisida. Oke, sekilas seperti itu gejalanya ya, moler. Nah, ini adalah bentuk dari spora fusarium. Jadi spora fusarium ini dia spesial, memiliki sekat di bagian sporanya. Ini kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat, teman-teman lihat, ini ada sekat, ini ada sekat ya. Jadi spora ini memiliki sekat dan bentuknya pun juga unik seperti bulan sabit. Kalau teman-teman nanti melihat di mikroskop, oh bentuknya bulan sabit, ada sekat, oh bisa jadi itu adalah fusarium. Nah, kemudian ketika kamera mikroskop di zoom out lagi, itu akan tampilannya seperti ini teman-teman. Ya, ini sama ini yang bentuk bunga ini adalah kumpulan dari spora ini, spora yang banyak ini ya. Seperti itu. Nah, ini adalah miselium. Jadi sebagian besar spora jamur itu memiliki miselium ya, yang panjang-panjang ini ya. Oke, jadi sekilas seperti itu. Kemudian penyakit yang lain, mati pucuk, Phytophthora. Ya, ini ditemukan oleh dosen saya, Pak Triwidodo tahun 2020. Oke, jadi yang di Phytophthora ini di Indonesia saya rasa tidak banyak ditemukan. Ya, yang terkenal tuh yang tadi ada fusarium, kemudian ada downy mildew, powdery mildew ya. Ini sebagai contoh kasus saja, referensi. Ternyata Phytophthora menyerang juga di bawang merah. Itu. Kemudian yang lain ada busuk putih, Sclerotium ini disebabkan oleh Sclerotium. Ya, gejalanya Sclerotium ini menyebabkan busuk putih. Ya, putih ini karena miseliumnya.
mengumpul di sini. Nah, menyebabkan busuk pada bawang merah ya. Bisa dilihat gejalanya seperti ini. Nah, kemudian yang lainnya adalah hawar daun, stem psyllium. Ini ya, sekarang kita masuk ke patogen stem psyllium. Ini menyebabkan hawar, jadi tanaman bisa terserang coklat seperti ini ya, full karena adanya patogen stem psyllium. Seperti itu. Nah, bisa dilihat, nah ini adalah gejala awalnya teman-teman ya. Jadi coklat putih seperti ini, ya lama-lama melebar menjadi seperti ini. Ini adalah sporanya. Bisa dilihat buat referensi. Nah, ini adalah gejala lanjut dari stem psyllium yang awalnya sedikit, lama-lama banyak, dan kemudian menjadi bercak hitam seperti ini teman-teman. Karena stem psyllium ini juga mempunyai sifat seperti Anthracnosa, Phytotrichum, yaitu menyebabkan kematian pada jaringan tanaman. Ya, yang hitam-hitam ini tanamannya udah mati jaringannya, jadi seperti itu ya, menyebabkan nekrosis. Nah, kemudian kita masuk ke yang lain. Itu virus, Iris Yellow Spot Virus. Di sini ya. Ini gejalanya dari virus, dia menyebabkan kuning, berwarna kuning seperti ini. Nah, ini adalah gejala awal dari virus itu seperti ini, ya, bercak-bercak berwarna putih. Nah, kemudian nanti melebar jadi seperti ini. Nah, kemudian ini adalah gejala lanjutnya, ya, bisa berubah warna seperti ini. Jadi virus. Kemudian ada yang virus lain, OYDV, dwarf virus, gejalanya seperti ini. Jadi adanya perubahan bentuk pada virus. Nah, perlu diketahui teman-teman. Jadi ketika tanaman itu terkena virus, sebetulnya virus itu sudah ada pada waktu dalam kondisi benih, ya, dalam kondisi biji seperti itu ya. Nah, virus itu sudah ada. Jadi ada tertular virus sejak tular biji, sejak dalam biji. Nah, ketika biji itu tumbuh, nah maka akan jika tertular virus, jika virusnya aktif, maka akan adanya perubahan pada tanaman seperti itu ya. Entah tanamannya berubah bentuk menjadi keriting atau tanamannya menjadi kerdil. Nah, itu adalah contoh dari serangan virus. Nah, virus ini juga ditularkan salah satunya dari inangnya teman-teman. Jadi kalau misal menanam bawang merah ya, yang bawang merah awal indukannya itu sudah terkena virus, maka bisa jadi nanti ketika teman-teman menanam bawang merah dari hasil indukan ini, maka dia juga terserang virus juga, itu juga bisa karena virus terbawa benih ya. Kemudian penularan virus juga yang terkenal itu melalui vektor. Vektor itu adalah serangga teman-teman ya. Jadi penularan virus melalui serangga, contohnya adalah thrips. Nah, bisa diibaratkan seperti manusia terkena virus malaria atau DBD gitu ya. Itu kan terbawa nyamuk. Nah, kasusnya sama seperti ini teman-teman. Jadi vektor membawakan virus ya. Thrips membawakan virus. Ketika thrips atau hama lainnya memakan tanaman, otomatis kan dia bisa tertular tuh di situ ya. Atau dengan ada hama yang bentuk mulutnya itu penusuk, nah itu bisa lebih cepat tertular ya teman-teman ya. Oke, itu adalah contoh dari virus. Nah, oke, mungkin di video kali ini seperti itu. Di selanjutnya saya akan menjelaskan hama dari bawang merah. Jadi terima kasih. Selamat siang.